Kali ini cuma ada satu laptop. Ya. Which is ini mobil udah pernah di dyno, pernah di Jun. Dia ada suara desis di ruang mesin ketika Berdesis boost gitu. on. Ya, boost on. Boost on tuh ketika kalau pedal ini dipirit, kalau pedal ini dipirit dia nggak bunyi pss, gitu nggak. Tapi Ketika diinjek pol bunyi. Nah, gimana dong? Oke. Ya kan? Jadi kalau kita harus nyari di jalan sambil kap mesin dibuka gitu maksudnya. Terus orang duduk di atas itu kan nggak mungkin Iya, kan. betul. Jadi salah satu fungsi dyno ini bisa juga untuk mendeteksi, bisa juga untuk ngambil data, bisa juga untuk itu kita ada masalah apa di depan ketika mobil merunning ya kita simulasikan jalan gitu kan. Oke. Gitu. Jadi ini proses apa ya, analisa di atas dyno, apakah suara itu nanti kru kita ada di sana sambil Koko yang ngegas. Nggak mungkin dong mereka yang gas, Koko yang analisa. Nah, Nggak bisa mereka. Dan nggak mungkin juga nih di jalan namanya begini ambil analisa begini kan. Jadi kegunaannya dyno satunya adalah seperti ini, simulasi di jalan gerak banget kan ya. Nah, di sini mekanik bisa untuk ngecek apakah ada kendala dari mesinnya. Nah, biasanya kalau ada apa namanya ada kebocoran itu biasanya dari mana sih kalau mobil gini nih katakan? Bisa dari exhaust. Ini kan sangat memungkinkan. Kalau exhaust kita gas-gas, kita belir-belir gitu kan. War. Pasti ada yang bocor, orang mau mobil diem bisa. Terus kemudian dari mana nih? Dari intake pipe. Intake pipe cuman segini doang. Ini tadi kemarin juga kita bongkar. Tapi ternyata nggak ada masalah gitu kan. Dari mana lagi? Charge pipe. Charge pipe. Kita tes semuanya di bawah nih. Nggak ada masalah gitu kan. Bingung dong. Kan biasanya cuma itu doang nih. Jadi makanya terus tadi Koko putusin udah naikin dyno. Kita load run. Load run itu jadi kita gaspol kayak tadi kan kamu rekam kan. Ya. Kita gaspol tapi RPM mobil cuma wow gitu. Karena apa? Di dyno kita ada remnya. Oh. Jadi kita patok nih di angka 2500 dem. Engine pasti speed roller akan kalibrasi ke RPM mobil. Kita target di 2500, ya dia akan berhenti di situ aja gitu. Kayak protek gitu ya? Iya, enggak, roller akan nahan si engine-nya supaya dia nggak ngelebihin itu. Sehingga Koko bisa ngeluarin boost yang lebih tinggi gitu. Ternyata punya selidik tadi hasil analisa kru dari sistem EGR-nya yang lagi bermasalah. Bagian sini ya? Ya, bagian sini tadi. Bunyinya dari situ kan tadi pakai apa sih namanya? Stetoskop. Stetoskop. Jadi waktu kokoran colokin satu-satu, mana ini bukan, oh ini bukan, ini bukan, ini bukan. Dari boost pipe gimana nih? Oh bukan. Ya, gitu kan. Ini diesel ketika kita rem burnout itu masih bau ban kan? Bau banget. Ini masih bau banget. Karena roller kita kayak rem kan. Jadi mobil kayak nge-burnout. Tapi ya mau gimana lagi, daripada resiko juga kan kita mau di jalan kayak apa analisanya. Ini gini kita tunggu ini dingin dulu, kita bongkar, kita repair dulu, pasang lagi, dyno lagi, Tes lagi. kita cek lagi. gitu. Jadi dyno nggak cuman untuk nyeting mobil, dyno nggak cuman melulu untuk Running doang. dyno run untuk mengetahui power. Yep. Di titik ini Koko sama sekali nggak memakai fitur itu, tapi fitur locking. Fitur locking itu sebetulnya buat nyeting mobil juga sih. Dipasin dulu 2000 rpm, dipasin dulu deh, tanpa harus medulin gas.
si roller, si dyno ngatur sendiri kan speednya, gitu kan. Nah ini kita pikir kebalikannya. Kalau dia bisa memiliki fitur itu, berarti kita bisa untuk analisa juga kan, gitu kan. Ya kita pakai itu untuk ini. Kemarin juga ada mobil getar katanya. Kita cek, oh ya propeller shaft-nya yang ini. Kita bisa tahu gimana propeller shaft-nya masalah kalau kita di jalan. Bener juga. Ya kan, bisa jadi dari propeller shaft-nya, bisa jadi dari CV join-nya, bisa jadi dari cross join-nya kan macam-macam. Kontur jalannya juga nggak jelas kan? Kalau di atas dyno semuanya bisa jelas. Apalagi dyno kita kan bukan dyno yang tanam, kita jadi orang bisa ngolong di bawah dan sebagainya. Oh begitu. Tapi dengan mempedulikan keamanan ya. Ini satu strap, ini untuk ini strap 1000 HP, berarti 10 ton. 10 ton. Jadi kita pakai 1, 2, 3, minimal 3 strap kalau buat mobil ini. Atau 4. Jadi 4 kok, biasa 4. Ya. 4 ton. Ya nggak rugi lah ya beli mahal-mahal, banyak Ya. gunanya. Jadi kalau troubleshooting gitu lebih enak kayak gini. Mobil berebet nih, berebet di hanya berebet di 2000 rpm. Kalau di jalan kan kita harus gantung. Padahal kan mobil bisa jadi dari mapnya di mana, titik mana 2000 rpm belum tentu berebet gitu loh. TPS-nya posisi di mana belum tentu berebet. Dengan fitur dyno yang kayak gini, kita bisa holding di titik itu, kita bisa mainin data yang mana nih yang kita perlu kan gitu. Seperti itu sih. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Jadi sangat memudahkan untuk mekanik kita. Iya. Untuk analisa. Betul. Tahu. Oke. Lagi. Biar cepet dingin dulu, habis itu sikat lagi. Yuk, day itu ya? Gitu. Day itu bersama Pak Jero ini ya. Nah, udah ketemu kemarin kan Dewan kan cuman benerin lah, bongkar itu kan semua. Jadi kan ketahuan nih suara itu dari mana kan, kalau kita mobilnya ditaliin kan bisa kedengeran kan pakai sektor. Udah ketemu, ada beberapa sektor yang bunyi, kita bongkar, kita servis dan sebagainya. After that ya udah langsung ketemu aja gitu kan. Baru pagi ini, kemarin soalnya sampai sore udahan kerjainnya. Sampai jam 5 kan baru selesai kan. Jadi kitaran paginya ini aja gitu aja. Conclusionnya baru. yoi, ini baseline yang sebelumnya nih. Setelah di service nih, kok nggak nge-remap ya? Maksudnya nggak kita remap ulang loh ya. Hanya dengan perbaikan ada penambahan sekitar hampir 21 HP. Ini base-nya yang merah. Base-nya merah sama biru nih. Biru torsi ya? Ntar nih, tak pisahin, Mbak. Kalau software ini enak, bisa dipisah-pisahin, guys. Dia baru software-nya, guys. Enak nih. Nah nih. Oke. Blue Line tuh HP. Oh, Base yang blue. sebelumnya belum kita bongkar. Ini apa sih? Brown Line HP sesudah, ini Red Talk sebelum, Talk sesudah. Oh, lah beda banget tuh tapi Iya, ini nggak ngerubah software loh. Jadi mapping tetap sama. Jadi ini tuh mobil pernah dibongkar bengkel lain, terus kemudian ada beberapa rubahan di sana yang terus kemudian kita rubah lagi, intinya itulah. Jadi aku nggak mau nunjuk apa di sana tuh kenapa. Yang jelas, di sana tuh masalah. Udah kita benerin dari situnya doang, maksudnya kita nggak ngerubah mappingan lagi. Kita rubah, kita reparasi, modifikasinya mereka kita rubah lagi karena nggak cocok dengan style kita. Kita ngomong style aja lah ya. Style orang kan beda-beda. Ya. Style kita ya udah. At the end HP-nya naik 21 tanpa ngerubah software, tanpa ngerubah Mapping. mapping, hanya ngerubah hardware yang dia modif. Oke.
Terus kemudian torque-nya naik dari 507 ke 78 watt ke 61 Newton. Banyak banget ya. Nah, kalau yang software yang ini enaknya gini, Grace. Apanya? Nih, kita bisa pilih. Weh, apaan tuh? Jadi per tick bisa kita cek. Oh, ini kenaikannya berapa nih? Oke. Termasuk time. Dalam waktu ketika HP yang lebih kecil, which is yang lebih kecil ya, 200 berapa tadi? 3 dari 1800 ke 3900 RPM at di dyno ini. Dyno tanpa beban, maksudnya hanya full inersia roller. Dia membutuhkan waktu 2,15 detik. Detail ya ini ya, detail ya. Setelah kita modifikasi di depan tanpa merubah software, dia hanya butuh 2 detik. Dengan kenaikan HP segitu. Jadi analisanya kita analysnya bisa dari seperti itu sampai segitunya. Bisa sedetail itu. Bagus. Bahkan kalau nanti ada data yang merubah gear rasio, misalnya final gear nih, itu bisa kebaca semua dari speed kebaca semua. Ini juga bisa tak munculin bell torque-nya atau bell HP-nya juga bisa. Cuman apa enggak saya mumet konsumen lihat ya. Saya mumet lah ndeloke. Yang untuk demo aja bell torque sama bell horsepower-nya kita keluarin ya. Yang penting-penting aja. Sini kelihatan. Buset. Bell horsepower-nya sekian, di sini sekian, di sini sekian. Ini kok nyetingnya per berapa sih? Per 100 RPM. Ini bisa kita pilih. Kita mau menampilkan data per berapa ratus RPM bisa kita pilih. Oke. Bahkan kalau kita mau detail lagi, kita bisa setup AFR per 100 RPM bisa, per 50 RPM pun bisa. AFR juga bisa masuk ke sini. Bus juga bisa. Keren ya? Keren. Mahal softwarenya. Weh. Mahal. Ini mahal tuh bukan masalah, karena kita investment ya. Ya, investmentnya ke situ. Ya. Investment untuk analisa supaya kita bisa lebih detail. Gitu. Berarti bunyinya adalah di hardware itu yang nggak cocok. Hardware yang dimodifikasi oleh bengkel lain nih. Ternyata dari situ bunyinya. Ini dari situ nih. Kita benerin lagi. Kelihatan banget nih. Aku tuh pendek tahu. Nah. Kan? Aku pendek guys. Bisa kelihatan. Dia most efektifnya itu sampai RPM berapa sih? HP pusat. Ini tuh sampai mana? Ini kan kelihatan. Oh ternyata di 3500 RPM. Itu yang sebelah kiri itu yang sebelumnya ya? Sebelum sesudah. Ya kan? Dia sampai peak powernya sampai 3500 1,65 detik. Di sini segini. Ya kan? Dia peaknya kan sama nih. 1,5 ini. Berarti kan dia lebih cepat. Di sini juga. .48 sini nih. Kalau ini nge-recordnya karena ini lebih tinggi aja, jadi ada file yang di. Ada lagi. Tapi kita liatin aja per RPM-nya. Itu 2,7 jadi 2,48 ya? Ya. Dobet ya? Jadi kan 0,3 detik. Bayangin kalau di drag, berarti kan kita bisa tahu kita harusnya bisa memangkas berapa detik nih. Ini data gitu kan, tanpa human failure gitu kan. Kalau drag kan sering kan ada human failure gitu kan. Kalau ini kan data, ya ini engine ini mampu setelah dicun nambah sekian katakanlah. Oh ternyata timenya bisa nambah di gigi, hanya gigi 1 gigi aja nih. Tadi katakanlah ukuran gigi 4. Gigi 4 aja ini bisa menambah sampai 0,3 detik. Iya. Gitu kan. Berarti which is time-nya before ini kita servis, kalau di drag harusnya minimal bisa nambah 0,3 detik kan gitu kan. Iya betul. Logically kan seperti itu. Cuman kalau di drag kan ada miss angin dan sebagainya, itu yang unpredictable kan. Angin kalau kita kehempas dari berlawanan arah pasti ya
lebih berat lah Iya berat. kan gitu kan. Tapi kalau anginnya dari belakang jadi nambah. lebih kencang kan gitu kan. Iya. Gitu. Keren. Ya udah. Oke. Jadi ini dyno sangat berguna, ditambah lagi nih. Ini Software baru software baru enak banget kalau kita buat banget. data. Jadi kalau kalian punya masalah-masalah apa, bisa aja dikonsultasiin dulu. Nggak selamanya kami itu merekomendasikan dyno itu karena dyno mahal, bukan. Tapi lebih efektif kayak gini kan kita nyari masalah bunyi-bunyinya di sini. Kalau on road kan kita nggak bisa ya. Ini karena dia stagnan, bukan. Dia diam di sini tapi tetap running mesinnya. Kita bisa cari bunyi-bunyinya itu di sini. Begitu, ditambah lagi analisa dari si software baru. Cakep. Aku closing kok. Kamu aja yang closing. Hah? Masih ngerjain kamu yang closing. Oke? Jadi intinya jangan ragu kalau kalian misalnya mau ke sini ada masalah apapun dengan mobil kalian, konsultasikan dulu aja. Ketika kita bilang itu perlu dyno ya berarti perlu dyno, tapi misalnya nggak perlu dyno kita nggak akan rekomendasikan juga untuk naik dyno kecuali kalian memang mau untuk naik dyno ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.